Selamat pagi semuanya, selamat bertemu kembali. Melalui program ini kita akan belajar kembali, melanjutkan sesi pembelajaran kita pada minggu yang lalu, di mana kita sudah belajar tentang alat musik tradisional Indonesia, ya, penggolongannya, kemudian pengertiannya. Kita sudah sampai pada penggolongan alat musik melalui cara memainkannya, ya, sudah sampai di sana. Kita sudah bicara tentang instrumen petik, instrumen gesek, instrumen perkusi, dan instrumen tiup. Hari ini kita akan belajar tentang alat musik tradisional berdasarkan bahan pembuatnya. Nah, ada beberapa macam bahan yang bisa dipakai untuk membuat alat musik. Yang pertama, kayu. Nah, kayu bisa dipakai sebagai bahan untuk membuat alat musik. Contoh, misalnya kendang. Kendang yang biasa kalian lihat di gamelan-gamelan Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, ya kan? Kemudian di acara-acara OVJ itu, kan ada itu yang pakai kendang, ya. Itu bahannya terbuat dari kayu. Itu. Ruang resonansinya itu terbuat dari kayu. Kemudian ada juga kolintang. Kolintang, bilah-bilahnya itu terbuat dari kayu. Untuk penentuan nadanya, khusus buat kolintang, itu tergantung dari ketebalan dan kepadatan kayu yang dipergunakan serta lebar dan panjangnya. Itu. Semakin tebal dan semakin lebar, semakin panjang, maka frekuensi suaranya akan semakin rendah. Ya, tetapi kalau semakin pendek dia semakin tipis, maka frekuensi suara yang akan dihasilkan itu semakin tinggi. Nah, itu bahan-bahan kayu yang dipergunakan untuk membuat alat-alat musik tersebut. Kemudian ada juga alat musik yang terbuat dari bambu. Contoh misalnya suling. Suling itu terbuat dari bambu, bilah bambu. Kemudian angklung, calung, itu juga terbuat dari bambu, ya. Kemudian musik bambu yang berasal dari Sulawesi Utara, mereka punya, ya, ini. Dan masih banyak lagi dari daerah-daerah lain yang ada di Nusantara, itu alat-alat musik yang terbuat dari bahan dasar bambu, ya. Kemudian ada juga yang berbahan dasar logam, ya. Logam, contoh misalnya gong. Gong itu yang biasa digantung, itu yang bulat. Itu biasa di gamelan itu, paling dia kalau di gamelan itu paling belakang posisinya kiri kanan, pemainnya kiri kanan, dung dung. Itu terbuat dari logam. Kemudian kenong. Kalau kalian tahu, lihat gambar-gambar, kalian bisa search kenong itu kenong ada beberapa dalam satu jajaran kenong itu kalau nggak salah ada 12, kalau saya nggak salah, atau 10 itu kenong.
itu terbuat dari logam. Biasanya dari kuningan. Itu. Jadi kuningannya semakin baik kualitasnya, maka kualitas suara yang dikeluarkan oleh kenong itu sendiri akan semakin baik. Kalau kalau gong itu ada juga yang benar-benar terbuat dari kuningan, tapi ada juga yang terbuat dari logam lain. Ya, ini. Jadi tergantung dari jenis logamnya juga, itu akan mempengaruhi kualitas suara. Kemudian bahan kayak dari kerang, rumah kerang itu, ya, itu kan ada kerang-kerang yang besar itu, ada yang bulat, ada yang panjang begitu, itu disebut dengan fu, ya, fu namanya. Itu terbuat dari kerang, dan itu biasanya ditiup. Dia dalam jenis aeropon, ya, tuh. Dari bahan apa? Tanduk kerbau. Itu dipakai untuk sebagai serunai. Itu, ya. Jadi itu sebagai pertanda, ya. Nah, masih banyak lagi sebenarnya kalau kita explore bahan-bahan itu sendiri, ya. Jangankan begitu, sisir itu bisa menjadi salah satu bahan untuk kita pakai menjadi sebuah alat musik. Sisir itu dilapisi dengan plastik yang biasa kita pakai itu untuk pembungkus kalau kita pergi ke pasar gitu, plastik kresek gitu. Itu dipakai, bisa ditiup sisir, ya. Itu dari bahan plastik, ya. Tergantung kita sekreatif apa kita. Jadi kalau dalam seni musik ini, kalau kita semakin kreatif, maka musik itu akan semakin baik. Selama kita nggak kreatif, musik itu bukan apa-apa, ya. Baik itu musik tradisional maupun musik modern. Nah, sekarang kita belajar kembali instrumen atau alat musik yang penggolongannya berdasarkan fungsinya. Dibagi menjadi 3. Fungsi yang pertama yaitu fungsi ritmis. Apa itu fungsi ritmis? Fungsi ritmis artinya bahwa alat musik ini adalah penentu ritme, penentu ketukan, penentu beatnya. Itu, ya. Jadi ritmik, ritme ini adalah alat musik sebagai penentu ketukan, penentu beat, penentu irama, ya. Nah, biasanya kalau dia ritmis, maka nggak ada nadanya. Itu sebabnya banyak alat musik yang fungsinya sebagai ritmis, dia adalah perkusi. Contoh misalnya kendang. Kendang itu nggak ada nadanya. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do nggak ada itu. Sol, mi, sa, si-nya nggak ada. Itu netral dia. Drum kalau untuk alat musik modern, ya. Apa namanya, tamborin itu nggak ada nadanya, ya.
banyak lagi yang nggak ada nadanya. Makanya seringkali jenis atau fungsi dari alat musik sebagai ritme atau ritmis itu dia nggak punya nada, ya, nggak bernada. Kemudian yang kedua, alat musik berdasarkan fungsinya sebagai melodis. Contoh misalnya kecapi. Kecapi pada musik tradisional Sunda itu berbeda dengan kecapi pada musik tradisional Tionghoa. Itu berbeda. Senarnya pun tentu berbeda. Ya, kalian bisa searching di Google atau searching di YouTube gimana itu kecapi Mandarin dengan kecapi tradisional Jawa Barat, ya. Berbeda lagi dengan kecapi tradisional Batak Sumatera Utara. Berbeda lagi dengan kecapi tradisional Batak Karo. Ya. Mereka punya kecapi masing-masing. Itu. Bentuknya pun berbeda. Nah, biasanya kecapi itu dipakai sebagai alat musik melodi. Apa arti alat musik melodi? Satu, tentunya dia akan menghasilkan nada-nada seperti solmisasi pada interval diatonis. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, itu yang biasa kalian kenal. Padahal itu sebutannya adalah solmisasi, ya, itu. Kemudian contohnya lagi kolintang. Nah, kolintang itu bisa sebagai alat musik melodi. Ada dia yang khusus untuk harmoni, ada untuk melodi. Ya, itu kolintang. Kemudian charon. Ya. Charon itu yang biasa dari logam itu tipis pada gamelan Jawa. Ya. Ini bisa jadi alat musik yang berfungsi sebagai melodi. Kemudian alat musik yang berfungsi sebagai harmoni. Artinya begini. Kenapa dalam sekumpulan band atau sekumpulan musik tradisional ada beberapa alat musik yang fungsinya berbeda-beda. Salah satunya sebagai fungsi harmoni. Apa fungsi alat musik yang bersifat harmoni? Dia akan lebih memperindah. Jadi contoh misalnya gini. Kalau ada dua alat musik, maka alat musik yang fungsinya sebagai harmoni ini adalah dia yang memberikan improvisasi atau warna-warna musik yang ditambahkan dari alat musik itu. Ya, itu maksudnya harmoni. Jadi dia lebih memperindah, menambah improvisasi. Ya, tentunya orang yang harus mampu berkolaborasi dengan musik melodi dengan musik perkusi tadi atau ritme. Ya. Jadi nggak sembarang. Temponya harus sama, chordnya harus sama atau kuncinya harus sama. Ya, ketukannya harus sama, iramanya juga sama. Ya. Itulah fungsi alat musik yang fungsinya sebagai harmonis.
Contoh misalnya gambus. Ya, tahu gambus ya? Itu yang agak besar itu, kan? Itu, ya. Itu biasa di musik-musik Melayu suka ada itu, gambus. Kemudian bonang. Bonang dalam gamelan Jawa, ya. Jawa Tengah, Jawa Timur ada itu bonang, Jawa Barat juga ada saya rasa. Ya. Itu bonang. Kemudian siter. Tahu siter ya? Siter yang mainnya sebetulnya dipetik tapi dikocok begitu, ya. Menghasilkan harmoni dia. Itu. Nah, ini yang harus digabungkan supaya terjadi apa yang disebut dengan mix antara alat musik yang berfungsi sebagai ritme, melodi, dan harmoni. Jadi nggak bisa sembarangan main, ya. Kecuali kita main sendiri doang. Kalau kita main sendiri doang mah terserah kita dah, ya. Tapi itu pun akan menentukan, main sendiri juga akan menentukan enak apa enggak dan sebuah lagu kita nyanyikan, kita mainkan, ya. Tergantung kita. Jadi biasanya kalau musik harmoni itu dia akan lebih mempercantik atau memperindah sebuah lagu. Nah, selain itu kita juga akan belajar tentang beragam-ragam alat musik atau musik yang ada di Nusantara. Contoh misalnya musik Melayu. Kadangkala orang salah persepsi, ya, tentang musik Melayu. Musik Melayu itu banyak orang bilang itu musik dangdut. Sebenarnya bukan. Ya, sebenarnya bukan. Musik Melayu itu berkembang di daerah pesisir Sumatera, pesisir Kalimantan. Itu musik Melayu. Ya. Beda dengan dangdut, beda. Coba kalau kalian misalnya di YouTube gitu, search musik Melayu, itu bukan dangdut, bukan. Biasanya pemain-pemain musiknya akan menggunakan baju-baju tradisional. Ya. Nah, musik Melayu sendiri sebenarnya berkembang cukup luas, cukup maju itu di daerah Riau atau Kepulauan Riau, Pekanbaru, ya. Kemudian di daerah Kalimantan, tuh, daerah Sambas. Ini banyak berkembang, ya, musik-musik Melayu, dan ini sudah ada sejak zaman kolonial musik ini, ya. Walaupun banyak negara-negara lain mengklaim itu musik tradisional mereka, enggak. Jadi musik tradisional Melayu itu memang benar-benar asli Indonesia, ya, dengan ragamnya sedemikian rupa. Dan musik Melayu yang ada di sekitar Sumatera dengan musik Melayu yang ada di sekitar Kalimantan ini berbeda. Satu yang jelas dari bahasa, ya. Dari bahasa sudah beda. Gitu. Yang jelas bahasa Sumatera atau bahasa Pekanbaru, bahasa Melayu Pekanbaru dengan bahasa Melayu Sambas itu beda. Ya. Tuh. Nah, ada apa saja di musik Melayu? Seperti tadi yang saya sudah sampaikan, ada gambus, ya, ada kendang, kemudian ada seperti talempong gitu, talempong, kayak kenong,
kayak kenong. Kalau kalian dengar suara musik-musik dari Minangkabau, itu ada tung 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 tung, itu kenong. Tapi dalam bahasa mereka disebut dengan talempong. Ya. Jadi pada musik Melayu ada alat-alat musik itu, kendang, talempong, kemudian suling, ya, ada di sana. Kemudian semacam gendang, tapi gendang Melayu, ya, gendangnya gendang Melayu, berbeda dengan dangdut. Kalau dangdut itu ada kayak gendang, tapi ada dua, yang satu agak besar, yang satu kecil, dijepit di antara kedua kaki itu, ya, itu yang menghasilkan dutnya itu, ya. Nih, itu berbeda. Kalau gendang yang ada di musik Melayu itu memang terbuat dari kayu, ya. Walaupun mungkin sekarang sudah ada modifikasinya. Kemudian musik yang lain yang ada di Indonesia adalah musik Pasundan. Kalau kita mendengar kata Pasundan, sudah pasti ini berasal dari Jawa Barat, ya. Biasanya musik-musik Pasundan itu alat musiknya terbuat dari bahan bambu, ya, bahan bambu. Kadangkala angklung, kadangkala yang dipakai adalah calung, ya. Tuh. Nanti kalau kita sudah bertemu secara langsung, kita akan melihat tampilan-tampilan dari musik-musik tradisional tersebut, ya. Nah, musik yang berasal dari daerah Pasundan atau Jawa Barat itu ada macam-macam. Jadi angklung itu enggak cuma satu macam atau satu jenis, enggak, ada banyak, ya. Angklung kanekes, dok-dok lojor, angklung gubrak, angklung badeng, angklung bungko, angklung bungko, kemudian angklung-angklung jenis yang lain, kemudian calung, ya, itu. Nah, ini semua punya jenis suara juga, jenis suara tertentu dari jenis angklung-angklung tersebut, ya. Sayangnya di kita tidak ada itu. Dan kalau bermain angklung itu memang harus menguasai melodi, ya, dari sebuah lagu. Kalaupun harmoni maka dia akan menggunakan kunci-kunci atau chord, ya. Nah, kalau misalnya kalian ingin melihat tampilan atau itu bisa kalian search di YouTube untuk melihat tampilan bagaimana cara memainkan angklung, ya. Di sana sudah banyak. Jadi coba belajar kreatif, ya. Jadi belajar kalian nggak harus tergantung oleh saya sebagai guru musik, tetapi coba kalian kreatif gitu, ya. Walaupun Bapak juga belajar untuk mengembangkan diri, ya, terlebih khusus dalam hal teknologi, cara pembelajaran seperti saat ini. Kemudian yang terakhir untuk pembahasan kita hari ini yaitu jenis musik yang berasal dari daerah Betawi atau DKI. Ini sebenarnya boleh dibilang musik Betawi ini tidak murni atau pure musik yang berasal dari Jakarta atau Betawi, tetapi merupakan perpaduan dari musik-musik Belanda, musik-musik Portugis. Contoh kalau ada di Tanjung Priuk, kalau kalian pernah tahu, ya, di daerah Tanjung Priuk sana, daerah apa namanya? Saya lupa. Oh, daerah Tugu namanya. Daerah Tugu
itu ada yang disebut dengan keroncong tugu. Nah, ini dulu pemainnya adalah pemain-pemain asli Betawi. Tetapi sudah ada penggabungan dari alat-alat musik Portugis. Dan pada akhirnya banyak juga orang-orang Portugis yang menikah dengan orang-orang Betawi. Itu banyak yang ada di daerah Tugu, di Tanjung Priuk sana. Ya, itu. Kemudian ada juga alat musik dari China. Itu kayak tehian. Tehian itu dipakai. Ya, di alat musik tradisional Betawi, tehian itu dipakai. Contoh kalau misalnya mau mengiringi ondel-ondel, itu kan ada tehiannya. Ya. Misalnya kayak lagu Kicir-Kicir, lagu apa lagi? Sirih Kuning, ya. Sirih kuning nona, ya kan? Itu kalau aslinya itu pakai musik tradisional Betawi, di mana di dalamnya ada ada tehian tadi, ya. Nah, sampai di sini pembelajaran kita untuk bagian yang kedua, untuk khususnya kelas 10. Tetap semangat, tetap maju, fokus belajar. Selamat pagi, dan doa saya menyertai kalian semua. Salam kepada seluruh anggota keluarga.